Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang bab pemintalan serat benang dengan subbab adalah pengertian dari serat. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan nanti bagaimana cara untuk menentukan kualitas serat berdasarkan panjang, kekuatan, ya, dengan kehalusan seratnya, sehingga serat itu layak atau tidak untuk bisa diproses lebih lanjut atau dipintal untuk menjadi sebuah benang atau kain. Baik, saya mulai saja di sini dari bahan baku ya, pengertian serat. Serat adalah suatu benda yang mempunyai perbandingan antara panjang dan diameter yang sangat besar. Nah, serat ini merupakan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan benang dan kain. Sebagai bahan baku dalam pembuatan benang dan kain, serat memegang peranan penting sebab sifat-sifat serat akan mempengaruhi sifat-sifat benang atau kain yang dihasilkan. Kemudian, sifat-sifat serat akan mempengaruhi cara pengolahan benang atau kain, baik pengolahan secara mekanik maupun pengolahan secara kimia. Kalau dari sejarah perkembangan serat, bahwa serat dikenal orang sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Pada tahun 2640 sebelum Masehi, negara Cina sudah menghasilkan serat sutra dan pada tahun 1540 sebelum Masehi telah berdiri industri kapas di India. Dan serat flax pertama kali digunakan di Swiss pada tahun 10.000 sebelum Masehi, dan serat wol itu mulai digunakan oleh orang Mesopotamia atau di Irak ya sekarang, itu pada tahun 3000 sebelum Masehi. Selama ribuan tahun, serat flax, wol, sutra, dan kapas memenuhi kebutuhan manusia paling banyak. Pada awal abad ke-20 mulai diperkenalkan serat buatan atau serat sintetis, dan hingga sekarang bermacam-macam jenis serat buatan atau serat sintetis mulai diproduksi. Nah, produksi serat alam dari tahun ke tahun itu masih tetap, tapi jumlahnya sudah berkurang. Mengapa sudah berkurang? Karena untuk saat ini yang dikembangkan adalah serat sintetis atau serat buatan, bukan serat alami ya. Kenapa? Hal ini disebabkan oleh ini, terbatasnya lahan dan iklim, karena untuk membuat sebuah serat alami itu kan harus dibutuhkan lahan ya, lahan. Karena dia berasal dari tumbuh-tumbuhan, sifatnya yang alami berasal dari tumbuh-tumbuhan maupun berasal dari hewan. Misalnya sutra itu terdiri dari serat-serat yang dihasilkan oleh ulat sutra. Nah, sedangkan sintetis itu dia tidak membutuhkan lahan ya, dan tidak membutuhkan iklim. Pada umumnya sifat-sifat serat buatan lebih baik daripada serat alam. Jadi untuk di zaman sekarang serat sintetis atau serat buatan itu lebih baik daripada serat alam. Kemudian produksi serat buatan dapat diatur baik jumlah, sifat, bentuk, dan ukurannya. Artinya untuk serat yang buatan atau serat sintetis itu bisa direkayasa, baik itu jumlah, sifat, bentuk, dan ukurannya. Sedangkan serat alami itu tidak bisa direkayasa ya, sehingga lebih fleksibel menggunakan serat sintetis atau serat buatan. Nah, kalau dari jenis kapasnya, dilihat dari panjang seratnya, jenis serat kapas dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu serat kapas panjang, serat kapas medium, dan serat kapas pendek. Kalau serat kapas panjang itu termasuk dalam golongan serat kapas panjang adalah serat dari Mesir. Sedangkan untuk serat kapas medium golongannya terdiri dari serat dari Amerika. Sedangkan untuk serat kapas pendek contohnya adalah serat dari India. Kemudian dalam industri tekstil sendiri yang mengubah serat menjadi benang atau kain,
penerimaan bal kapas. Bal kapas itu kapas yang eh, dipres gitu ya, ditumpuk dalam satu ukuran tertentu sesuai dengan permintaan gitu ya. Jadi pada saat dimasukkan ke dalam gudang kapas, bal kapas harus dicatat mereknya. Mereknya merek apa, beratnya seberapa berat pada formulir yang telah disiapkan, dan dicocokkan pada invoice dari importir gitu ya. Jadi dari importir itu kan setiap pembelian itu pasti ada invoice-nya. Di situ juga nanti akan dicantumkan spesifikasinya, beratnya berapa gitu ya. Nah, ukurannya berapa. Nah, itu nanti akan dicocokkan benar tidak antara invoice dengan hasil pengukurannya. Selanjutnya bal-bal kapas ini diangkut dan disusun sesuai dengan mereknya masing-masing agar tidak tercampur ya dan lebih tertata rapi. Kemudian penyimpanan bal kapas itu di gudang harus disusun dengan rapi, mengingat supaya hemat dalam pemakaian ruangan, disusun rapi agar tidak mudah roboh gitu ya. Kemudian mudah dalam pengambilannya dan mudah dalam pengelompokannya berdasarkan merek, dan harus ada standar jumlah tumpukannya supaya tidak roboh gitu ya. Dan ada ruang yang cukup lebar untuk gerakan forklift untuk mengangkut bal kapas tersebut. Ini contohnya yang rapi seperti ini ya, ini bal kapas, bal kapas. Nah, ini bal kapas namanya ya. Jadi di press sesuai dengan ukuran standar atau ukuran permintaan, kemudian dikirim dan disusun rapi seperti ini, dan ini ada batasannya dan harus disusun secara rapi berdasarkan mereknya supaya tidak tercampur ya merek satu dengan merek yang lain, lebih tersusun rapi dan tidak mudah roboh nantinya gitu ya. Seperti ini. Kemudian untuk pengambilan bal kapas ini harus dilakukan dengan ketentuan berikut, yaitu bal kapas yang lebih dulu disimpan yang diambil lebih dahulu. Kemudian jumlah dan mutu disesuaikan dengan permintaan. Jadi jumlahnya dan mutunya sesuai dengan kebutuhan ya, atau sesuai dengan permintaan dari customer-nya gitu ya. Kemudian persyaratan serat untuk dipintal. Nah, agar serat dapat dipintal, maka harus memenuhi beberapa standar atau beberapa persyaratan, yaitu panjangnya, kehalusannya, gesekan permukaannya, dan kekenyalan seratnya. Nah, ini merupakan standar yang harus terpenuhi sebelum serat itu dipintal menjadi sebuah benang. Nah, terkait dengan panjang serat, serat yang panjang dengan sendirinya mempunyai permukaan yang lebih luas, ya. Serat yang panjang dengan sendirinya mempunyai permukaan yang lebih luas sehingga gesekan antar seratnya akan lebih besar. Kondisi ini menyebabkan serat tidak mudah tergelincir dan benang akan menjadi kuat. Gitu ya. Jadi kalau semakin panjang seratnya, maka gesekan antara seratnya semakin besar dan mengakibatkan benangnya akan semakin kuat. Dengan demikian, serat-serat dengan panjang tertentu mempunyai daya pintal atau kemampuan untuk dapat dipintal dengan tertentu pula. Daya pintal ini menentukan batas nomor benang serat tersebut dapat dipintal. Jadi, penggunaan serat harus disesuaikan dengan daya pintalnya. Untuk memudahkan pengolahan pada mesin, maka standar panjang serat minimal yang dipersyaratkan minimalnya adalah 10 mm. Nah, kemudian penentuan panjang serat dengan tangan. Jadi kita bisa menentukan standar panjang serat itu menggunakan tangan ya. Jadi penentuan panjang serat dengan tangan banyak dilakukan untuk menentukan panjang stapel. Menentukan panjang stapel serat kapas dalam perdagangan karena cara ini dapat dilakukan dengan cepat. Cara ini biasa disebut dengan hand stapling, dan panjang serat yang dihasilkan disebut staple length, ya, staple length. Nah, ini adalah contoh penentuan standar dari panjang
serat itu menggunakan tangan dengan cara ditekan di kanan dan di kiri seperti ini ya, sampai ada berubah menjadi panjang gitu ya seratnya. Kemudian kalaupun terpisah nanti panjang seratnya itu minimal berapa kan, eh, minimum adalah 10 mili. Apakah sudah tercapai 10 mili? Jika tercapai 10 mili maka seratnya sudah memenuhi standar untuk dilakukan pemintalan. Selain menggunakan tangan juga bisa menggunakan alat ya, bisa menggunakan alat. Contohnya menggunakan alat yang kita namakan dengan beer sorter ya, beer sorter. Jadi penentuan panjang serat menggunakan alat beer sorter ini banyak dilakukan untuk mengontrol panjang serat dalam proses atau sesudah proses dan mengontrol serat-serat lainnya kecuali serat kapas. Nah, alat yang digunakan adalah beer sorter, tapi kelemahan dari alat ini adalah alat ini digunakan pengujiannya menggunakan waktu yang cukup lama. Itu sehingga dikhawatirkan akan menghabiskan banyak waktu ya, karena memang prosesnya itu sangat lama. Nah, ini contohnya menggunakan beer sorter ya. Jadi di sini ada kapas gitu ya, kapas. Kapas itu nanti di ini lagi ya disatukan kemudian dipisah seperti ini gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat kapasnya dipisahkan dulu, dipisahkan, kemudian nanti dipilihkan sampelnya, sampelnya ya beberapa sampel. Ya, seperti itu ya. Kemudian sampelnya dilipat ya, setelah dilambarkan kemudian dilipat, dijadikan satu, kemudian apa ya, diletakkan pada sisir-sisir ya. Ini namanya sisir ya, sisir-sisir. Jadi diletakkan kemudian dijepit di antara sisir-sisir. Nah, di antara sisir-sisir nanti dia akan dijepit seperti itu, seperti pada video gitu ya. Nah, kemudian ada penjepitnya, nanti akan diambil perseratnya, akan ditarik perseratnya. Nah, sampel hasil tarikan ini nanti akan menjadi uji sampel gitu ya, menjadi bahan sampelnya. Ya, jadi teman-teman bisa lihat di sini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, setelah eh, dijepit menggunakan sisir tadi ya, ada sisir atas, ada sisir bawah. Nah, sampelnya tersebut nanti akan diletakkan pada lembaran sampel. Nah, akan ditarik seperti ini. Nah, ditarik, kemudian diletakkan di lembar sampel. Nah, seperti itu. Nah, diletakkan di lembar sampel untuk diukur apakah panjangnya sudah memenuhi syarat atau belum. Nanti ada alat ukurnya berupa penggaris ya, yang bisa dilihat. Ya, dilihat sampelnya dengan menggunakan penggaris seperti ini. Nah, seperti itu. Nanti akan terlihat. Nah, panjangnya berapa? Ya kan harus sesuai standar ya. Nah, di situ. Nah, di sini sudah terlihat panjangnya ini berapa. Yang pasti panjangnya serat harus sesuai dengan standarnya atau batas minimumnya. Nah, itu menggunakan alat namanya beer stepper. Namun, kelemahan dari alat ini cukup lama ya menggunakannya sehingga dapat menghabiskan banyak waktu. Nah, ini adalah peralatannya yang tadi digunakan ya, ada penjepitnya, kemudian ada garpu untuk
penekan yang seratnya untuk ke bawah. Nah, ini yang sampelnya ya. Sampel serat tadi yang diuji seberapa panjang seratnya ya. Nah, tadi kan dikatakan misal untuk standar panjang serat itu minimal adalah 10 mm. Nah, selain panjang juga perlu diuji kekuatan seratnya, yaitu serat-serat yang mempunyai kekuatan tinggi akan menghasilkan benang dengan kekuatan yang tinggi juga. Sebaliknya, serat-serat dengan kekuatan rendah akan menghasilkan benang dengan kekuatan rendah. Dengan demikian, kekuatan serat mempunyai pengaruh langsung terhadap kekuatan benang. Kekuatan serat kapas diasosiasikan dengan tingginya derajat kristalinitas. Jadi kekuatan serat itu berbanding lurus dengan derajat kristalinitasnya. Jadi semakin besar kristalinitasnya, maka kekuatan seratnya semakin tinggi. Oleh sebab itu, serat yang kuat akan lebih kaku daripada serat yang sedang atau kurang kekuatannya. Nah, kekuatan serat perhelai. Penentuan kekuatan serat perhelai dimaksudkan untuk mengetahui variasi kekuatan serat dan hubungan antara stres dan strain gitu ya, tarikan dan tekanan. Yang selanjutnya dapat diketahui sifat lain yang ada hubungannya dengan stres dan strain atau tarikan dan tekanan tadi gitu ya. Penentuan kekuatan serat perhelai memakan waktu yang lama ya, memakan waktu yang lama dan menggunakan alat yang disebut dengan single fiber strength tester yang dilengkapi dengan klem dan tepat untuk mengencangkan klem. Jadi alatnya seperti ini. Nanti di sini ada ini jepit atas dan di sini jepit bawah gitu ya. Ada jepit atas dan jepit bawah. Nanti di sini perhelainya ini akan dijepit di bagian atas, di bagian bawah. Kemudian nanti akan diberikan sebuah beban gitu ya, sebuah beban pemberat. Nah, nanti dari pemberat ini nanti akan diukur kekuatan seratnya itu berapa newton. Kekuatan seratnya nanti ada alat ukurnya. Biasanya di sini ya, ini yang sistem manual gitu ya, sistem analognya. Nanti di sini akan terbaca ketika diberikan pemberat sampai dia mulur gitu ya. Di sini akan terbaca kekuatan seratnya itu berapa newton di situ. Nah, ini contohnya ya, single fiber strength tester. Nah, seperti ini. Jadi ini jepit atas, jepit bawah. Nah, kemudian di sini helai seratnya akan diuji atau dites gitu ya, helai serat kain, serat benangnya akan diuji. Nah, dijepit di bagian atasnya, kemudian dijepit di bagian bawahnya gitu ya. Nah, ini bagian atasnya, ini bagian bawahnya. Seperti itu. Ya, kita bisa lihat kemudian dicantolkan dan diberi pemberat gitu ya, diberi beban atau pemberat. Nanti akan diukur di displaynya. Nanti kekuatan seratnya berapa nanti akan ketahuan gitu. Nah, ini diberikan pemberat ya. Nah, dicek, kemudian di running ya. Nanti akan terukur di sini ketika diberikan pemberat sekaligus serat itu akan diukur kekuatannya berapa. Nah, nanti ketahuan di sini. Nah, di sini strength-nya berapa, breaking elongation-nya berapa. Nah, ini akan ketahuan di display-nya. Nah, ini yang sudah digital ya, yang sudah terukur secara digital. Ini lebih canggih ya daripada yang analog. Jadi seperti itu. Jadi serat itu nanti akan dijepit bagian atas dan bawah, diberikan pemberat, kemudian dites dengan pemberat sampai dia mulur. Pas dia mulur gitu nanti akan terbaca di sini berapa newton kekuatan seratnya. Gitu. Semakin besar nilai newtonnya maka kekuatannya juga semakin besar, gitu ya. Nah, ada juga pengujian kekuatan erat per bundel atau per bekas. Kalau ini kan per helai gitu ya. Ada juga yang per bundel. Jadi serat itu diuji per berkas atau per bundel. Jadi pengujian kekuatan serat per bundel itu dimaksudkan untuk menentukan tenacity atau tensile strength.
Cara ini sangat menguntungkan karena menghemat waktu dan tenaga. Jadi cara ini yang jauh lebih cepat daripada yang ini ya, yang menggunakan perhelai gitu ya. Pengujian berkas untuk kapas telah berkembang ya, karena di samping efisien juga pengujiannya lebih teliti. Nah, untuk pengujian berkasnya itu menggunakan alat yang disebut dengan Presley Cotton Fiber Strength Tester. Jadi alatnya itu kalau rekan-rekan mau tahu di sini, kapasnya itu nanti akan dijepit di sini ya, dijepit di sini. Nah, ini kapasnya akan dijepit di sini, kemudian jepitannya akan dikencangkan dengan mur yang ada di sini, terus diputar dengan menggunakan kunci di sini, ya, seperti skrup gitu ya, seperti skrup akan dikencangkan, ya seperti itu. Nah, jadi berupa satu sampel gitu ya, satu sampel ini, satu sampel berupa satu berkas serat kapas ya, satu berkas serat kain, kemudian dimasukkan ke dalam kotak yang di sini, kemudian dijepit dan dikencangkan dengan menggunakan mur yang ada di sini, kemudian diputar menggunakan kunci ya, seperti obeng gitu ya. Kunci ini fungsinya seperti obeng untuk mengencangkan mur yang ada di sini sampai dia rapat. Setelah itu ya, sampel ini akan diletakkan di sini. Sampelnya akan diletakkan di sini, kemudian di sebelah bawahnya ada tombol. Sebelah bawahnya akan tombol untuk menguji kekuatan dari sampel serat yang ada di sini. Jadi ketika ditekan tombol yang ada di bawah, maka secara otomatis di sini ada pengukurannya ya. Di sini ada angka-angkanya. Secara otomatis nomor 2 atau gerobak, kalau kita sebut adalah gerobak yang ini akan menuju ke angka tertentu sesuai dengan kekuatan dari serat yang diuji. Ya, serat ini kan diuji. Nanti ketika tombol yang bawahnya ditekan, maka si gerobak ini akan bergerak menuju ke angka yang sesuai dengan kekuatan seratnya. Misalnya gerobaknya berhenti di angka 15. Artinya kekuatan seratnya itu per berkasnya, kekuatan seratnya adalah 15 Newton. Nah, begitu cara mengetahuinya. Jadi ini lebih cepat. Metode ini jauh lebih cepat daripada metode yang lain gitu ya, misalnya menggunakan perhelai serat. Nah, selain kekuatan serat, panjang serat juga harus diukur kehalusan seratnya, Jadi kehalusan serat dinyatakan dengan perbandingan antara panjang dan lebar serat. Jadi perbandingan panjang dan lebar serat itu menyatakan kehalusan seratnya. Perbandingan ini harus lebih besar daripada 1000. Harus lebih besar daripada 1000. Pada penampang tertentu, jumlah serat-serat yang halus akan lebih banyak dibandingkan jumlah serat-serat yang lebih kasar. Dengan demikian, permukaan gesekan untuk serat-serat yang halus lebih besar sehingga memungkinkan terjadinya penggelinciran yang berkurang dan benang semakin kuat. Nah, kehalusan serat ada batasnya. Serat yang berasal dari kapas yang muda akan memberikan ketidakrataan benang, dan benang yang kurang baik karena kapas yang muda akan menimbulkan nep. Alat untuk digunakan untuk mengukur kehalusan serat itu adalah micronair atau arealometer. Nah, di sini dia menggunakan angin ya, tekanan ya, tekanan angin di sini. Nanti dipres, seratnya dimasukkan ke sini, dipres, kemudian nanti ada tekanan angin di sini, sekaligus ini akan mengukur. Dari tekanan anginnya ini nanti akan mengukur seberapa besar kehalusan seratnya gitu ya. Nah, di sini. Teman-teman bisa lihat di sini adalah contoh micronair tester gitu ya. Nah, di sini ini micronair testernya dikalibrasi dulu. Dia dikalibrasi dulu. Nah, nanti di sini nanti seratnya akan dimasukkan di sini. Kemudian akan ditekan dengan tuas, kemudian nanti akan diatur ya, diatur untuk anginnya, kemudian ketika di running gitu ya,
Dimasukkan seratnya, ditekan, kemudian dimasukkan udara, dimasukkan angin, maka di sini akan terbaca seberapa halus gitu ya seratnya. Seperti itu. Nah, ini dikalibrasi dulu ya. Dikalibrasi terlebih dahulu. Nah, ini disetting dulu untuk anginnya seberapa gitu ya, yang menyesuaikan kalibrasinya. Ya. Nah, ini baru kapasnya ditimbang dulu, diukur dulu, disiapkan dulu kapasnya. Kemudian kapasnya dimasukkan ke lubang ini, kemudian ditekan dengan tuas ini gitu ya, ditekan dan dimasukkan angin, ya, dimasukkan angin. Nanti akan terbaca di sini pengukurannya. Nah, dimasukkan anginnya, nanti akan terbaca di sini kehalusannya berapa. Nah, di sini. Apakah sudah sesuai standar atau tidak? Nah, gitu. Nah, seperti itu caranya ya. Jadi, kapasnya dimasukkan di sini, ditekan, kemudian dimasukkan angin di sini, nanti akan terukur secara otomatis seberapa besar kehalusan dari seratnya. Nah, itu menggunakan alat namanya micronair tester. Itu cara kerjanya ya. Nah, gesekan permukaan serat ya mempunyai pengaruh yang besar terhadap kekuatan benang. Semakin bertambah baik gesekan permukaannya, jadi semakin bertambah baik gesekan permukaannya, kemungkinan tergelincirnya serat itu satu dengan yang lain semakin berkurang, sehingga benangnya akan semakin kuat. Nah, serat yang halus biasanya mempunyai antihan atau antihan itu semacam spiral gitu ya, kayak diuntai secara spiral gitu. Antihan persatuan panjang lebih banyak daripada persatuan panjang lebih banyak dan relatif lebih panjang sehingga gesekan permukaan seratnya juga lebih baik. Jadi serat yang halus biasanya memiliki spiral atau antihan persatuan panjang yang lebih banyak dan relatif lebih panjang, sehingga gesekan permukaan seratnya juga lebih baik. Nah, dari sisi kekenyalan serat atau elastisitasnya, serat yang baik harus memiliki kekenyalan atau elastisitas sehingga pada saat serat mengalami tegangan, serat tidak mudah putus. Nah, itu pentingnya memiliki elastisitas karena dengan tingkat elastisitas yang tinggi maka eh, tidak gampang putus untuk seratnya sehingga bisa diproses untuk menjadi kain dan benang yang lebih baik ya, lebih kuat gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.